Para pembenci kocar-kacir, Pak Jokowi sudah habis kesabarannya. Mereka yang teriak-teriak geruduk sana geruduk sini, yang hina Pak Jokowi harus segera dicambuk dan dikasih pelajaran. Hati-hati kalian para pembenci Pak Jokowi. Sekarang nih, saatnya Pak Jokowi menyerang balik. Tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat peneliti, Pak. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Wah, ini kalau saya jadi orang yang seperti Bung Roy, kayaknya saya bakal takut dengan kalimatnya Pak Jokowi yang barusan kita dengar, teman-teman. Kita kan biasanya lihat Pak Jokowi ini orangnya sabar banget, super sabar ketika menghadapi para pembenci di luar sana. Ketika Pak Jokowi masih jadi presiden ataupun setelah menjadi presiden, sempat Pak Jokowi kan oke, udah dibiarin saja. Apalagi ketika menjadi presiden sudah saya kerja saja. Itu kalimat yang sering banget kita dengarkan dari sosoknya Pak Joko Widodo. Tapi kali ini beda, teman-teman. Dua kalimat yang disampaikan Pak Jokowi yang menandakan ini bukan jadi hal yang main-main, yaitu dia sudah menghina saya sehina-hinanya, merendahkan saya serendah-rendahnya. Menghina saya sehina-hinanya dan merendahkan saya serendah-rendahnya. Oke. Mendengar suaranya Pak Jokowi juga sudah bergetar, tanda kalau ini adalah titik di mana Pak Jokowi sudah habis kesabarannya. Ya, kalau saya mungkin sudah dari dulu habis kesabaran saya. Ini Pak Jokowi nih, yang dari dulu diem ya, yang sesabar itu dan terus-terusan dihina sebegitunya sampai Pak Jokowi mengeluarkan kalimat seperti itu tadi. Wah. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Tanggapan ijazah. Tuh, dengan suara yang sedikit bergetar tadi ya, kita mendengarkan Pak Jokowi setelah menyampaikan bagaimana Pak Jokowi ini sudah ada di batas kesabarannya, mengatakan sudah dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, padahal Pak Jokowi ini orang yang pengen banget ngajakin persatuan sama seperti Pak Prabowo Subianto. Tapi entah kenapa nih para pembenci ini seolah tidak kenal capek untuk terus merendahkan Pak Jokowi. Tapi apa kabar setelah Pak Jokowi mengatakan itu tadi? Apakah mereka juga ikut kelabakan nih? Saya bertanya kepada Prabowo Subianto yang terhormat, sahabat saya bos dia. Saya 2 kali lawyer dia, 2000. Setelah saya tadi kan mengatakan ya kan, Pak Jokowi orang yang sabar banget. Kemudian baru kali ini nih Pak Jokowi menanggapi serius omongan orang-orang itu yang terus-terusan menghina beliau gitu, mengganggu, merecoki Pak Joko Widodo. Kemudian ini Bung Egy Sujana mendadak manggil Pak Prabowo Subianto dengan kata sahabat gitu. Sahabat saya Pak Prabowo Subianto gitu. Kenapa nih? Ada kode apa nih?
2014, 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Egy itu pernah saya kenal dia. Senior saya dia tuh. Egy Sujana maksudnya? Iya, pernah saya cabut ini saya, karena udah tua dia. Saya laporkan ke Bareskrim. Datang ke Bareskrim ke rumah saya, Pak Norman perlu dilanjut nggak si Egy ini? Saya bilang, janganlah, ini kasihan ini. Udah tua dia nih. Kalau waktu itu kasus menghina Pancasila itu. Katakan lanjut, berarti diproses terus itu. Proses itu nggak main-main. Diproses. Datang, wallah tuh datang dari Bareskrim ke rumah saya. Saya cabut. Oh bapak ini bijaksana dia. Enggak, saya cabut. Kasihan. Napasnya udah nggak mengap itu orang. Ya, Egy itu seminggu aja dia ditahan nangis bombay di situ. Ah? Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3. Oh alah, ternyata ada yang lagi takut nih. Makanya manggil-manggil Pak Prabowo dengan sebutan sahabat gitu. Niatnya untuk mencari perlindungan oleh Pak Prabowo gitu. Supaya dibantu Pak Prabowo gitu. Bukannya kemarin kayak sok berani banget gitu ya. Menghina sana, menghina sini. Pakai jurus A, B, C, D, E. Sampai Z palingan ya. Itu pakai segala jurus untuk menyerang Pak Joko Widodo. Sekarang ketika Pak Jokowi sudah mulai kasih serangan balik nih, kok jadi panik? Kenapa Bung Egy? Yung gitu ya, iya. Berani, tegas, keras ya. Memang kan? begitu. Ternyata ketika ditahan di sel, nangis bombay. Pemeriksaan nangis bombay. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek Pak Jokowi sudah laporkan juga dilakukan oleh beberapa pihak. Inisialnya ada RS, kemudian ES, T, inisial T, ada inisial K. Coba lu pakai otak otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kok hakim lu. Ini udah mulai ketakutan. Terus kemudian nanti ini kalau sudah begini narasinya dizolimi. Itu pasti. Dizolimi. Ya. Apalah pokoknya. Jadi kalau Pak Jokowi ngelaporin, kalau nggak ngelaporin mereka bilang, wah itu kan berarti takut kan tuduhan itu benar. Kalau dilaporin, kami dizolimi. Nah, iya. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi salah aja. Tuh, ternyata memang template-nya seperti itu. Ingat loh Bung Egy ya, ini jadi masalah serius. Ya sama Bung Egy tadi kan mengatakan ini masalah serius ini. Serius, karena kali ini Pak Jokowi sudah langkahnya berbeda dari sebelumnya. Mungkin Bung Egy sudah mengatakan yang bla 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 seperti yang sudah Bung Egy katakan gitu ya. Itu Pak Jokowi diem-diem aja dulunya. Tapi kali ini tidak. Gimana tuh? Sudah dengan suara bergetar, Pak Jokowi mengatakan, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon. Ya itu, harusnya laporan tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah, atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Bib. Ya. Loh, ini ternyata ini ya teman-teman ya, bukti kalau mereka tuh ternyata benar-benar ketakutan nih. Kalau tadi Egy Sujana itu meminta tolong kepada Pak Prabowo Subianto dengan menyebut teman saya Prabowo gitu. Terus kali ini Bung Rismon yang sama-sama nih ya, yang sama-sama sepertinya juga merupakan inisial yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, meminta bantuannya kepada Rizik Syihab. Agak unik ya ternyata orang ini ya. Kalau biasanya saya tahu nih, biasanya kan orang itu minta tolong kepada seseorang yang sudah katakanlah sudah terbukti gitu ya, sudah terbukti bersih, sudah terbukti dia punya power, sudah terbukti dia itu sebelumnya ya tidak terlibat dalam hal apapun ya, bersih lah katakanlah seperti itu. Tapi kali ini enggak, minta tolong kepada orang yang sama-sama bermasalah gitu,
Iya, Rizik Syihab ini kan menurut catatannya tidak sebersih itu kan. Dia pernah tersandung beberapa kasus, ya kan? Sudah pernah dipenjara juga. Selain itu, dia ini tipikal orang yang kabur-kaburan setelah terkuak bukti kalau dia melakukan yang ini gitu, kemudian dia kabur lah. Ya seperti itu. Sekarang kok Rismon ini minta tolongnya kepada orang yang seperti ini. Gimana ini? Mau lebih jatuh lagi Bung Rismon? Atau kayak gimana? Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Teman saya Pak Jokowi, ya, supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi... Sebentar ya. Sebentar. Kok ini Bung Abraham Samad menyinggung Pak Joko Widodo dan mengatakan supaya nanti sikapnya lebih elok, lebih arif seperti itu dengan ya katakanlah tidak melaporkan hal ini ke proses hukum lah seperti itu. Bukannya kemarin itu Anda ini teriak-teriak dengan sikap yang tidak elok juga ya, dengan mengatakan Pak Jokowi Fir'aun, dengan mengatakan Pak Jokowi, apalagi tuh, sudah sangat banyak gitu loh. Apakah perilaku kalian tadi itu bisa dikatakan elok? Tidak. Bahkan itu lebih parah gitu loh. Makanya kali ini Pak Jokowi itu sampai menggunakan kalimat menghina saya sehina-hinanya, merendahkan saya serendah-rendahnya, karena kalian sudah kebangetan, sudah melewati batas kesabaran itu. Sudah tahu nih Pak Jokowi orangnya sabar, malah diterusin. Gimana? Namanya orang tuh pasti ada batas kesabaran gitu loh. Sesabar-sabarnya orang pasti punya batas kesabaran. Kalau Anda sudah melewati batas itu, ya siap-siap aja. Siap-siap terima akibatnya gitu. Ya kan? Kenapa sekarang jadi panik gini, mendadak menyebutnya dengan sahabat saya. Ibaratnya tuh kalau film itu kayak ini kali ya. Yang sebelumnya jadi apa ya? Yang cocok ini kali. Melakukan kok kayak Joker kali ya. Dari yang sebelumnya kayak Joker tuh mendadak kayak kupu-kupu Hello Kitty kayak gitu. Sekarang tuh jadi kayak Hello Kitty gitu. Sahabat saya Pak Prabowo Subianto, sahabat saya Pak Jokowi. Bisa ya kayak gitu ya. Juga pemohon juga ikut sertanya DPD itu kan mengawal. Lu dari sini aja udah bisa nilai. Apalagi kalau kita melihat kemarin-kemarin ya, banyak sekali statementnya. Abraham Samad ngomong ke media, Jokowi cabut aja laporannya gitu. Terus kemarin ada yang lagi yang ngomong kepada Presiden Prabowo, ini kan anak bangsa dipecah belah, gak boleh diadu domba, gak boleh seperti itu ya. Mereka yang ngomong. Sekarang datang ke DPD bilangnya apa? Ikut mengawal. Lulu pada yang mempertanyakan. Gue kesal sebenarnya ya. Lulu pada yang kemarin teriak dengan lantang di media yang lu punya, mempertanyakan ijazah. Sekarang Jokowi melaporkan, kenapa lu pada takut? Katanya lu punya bukti. Katanya lu paling benar. Kenapa sekarang kok pada melempem? Gak ada kelihatan garangnya. Kemana nih garangnya? Kemarin pada garang bener, sekarang pada minta ini, minta itu. Aduh. Gua kira selantang ketika mereka berbicara gitu, maksud gua. Sekarang kok jadi melempem begini, gak pernah teriak-teriak lagi. Gua kangen denger teriakan lu pada gitu ya. Menggunakan media-media yang kalian punya. Kemarin ngesering banget tuh Jokowi. Apalagi agak-agak ini. Kalau misalkan bisa Jokowi itu. Sekarang
lemah. Iya bener lagi. Saya tuh kalau nggak inget orang ini gitu ya, yang tadi yang pakai kopiah tadi, saya tuh masih ingat dia datang di DPD dengan mengenakan kaos Adili Jokowi, terus teriak gantung Jokowi, Adili Jokowi, gantung Jokowi, kayak gitu. Saya masih ingat soal itu. Sekarang mendadak kayak nadanya sudah berbeda agak. Nadanya agak halus gitu. Minta DPD itu untuk membela lah, katakanlah seperti itu teman-teman. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kemarin aja waktu datang di DPD ngeprank juga kan? Yang katanya diundang DPD. Padahal barisan Anda itu yang mengirim surat untuk bisa hadir di DPD. Menyampaikan beberapa poin. Ternyata poinnya poin penuh dendam saja ke Pak Jokowi. Bahkan di prank juga, dikasih kaos, ternyata kaosnya Adili Jokowi. Itu sampai DPD tuh klarifikasi loh waktu itu. Iya, karena narasi Anda ini yang tidak sesuai realitanya. Mengkonfirmasi Jokowi itu satu pengecut, kedua tidak punya harga diri. Sebentar. Kita dengerin dulu. Pengacara tompel. Yang mulutnya kayak mulutnya babi nih. Waduh. Yang mulutnya kayak tai kucing nih. Banyak bacot. Sampean pengacara bang. Ayo ketemuan sama saya, ayo diskusi sama saya. Tuh. Tapi tak sediain celurit mulutnya kamu itu. Biar cepat selesai urusan. Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Kontribusinya sudah banyak ke negara ini, ke republik ini. Sedangkan kamu sudah ngasih apa ke negara ini? Pel-tompel. Dengar telinganya. Ingat wajah saya. Lek kamu berani temui saya, DM nomornya kalau ada pengen ketemu ya. Saya pecahkan kepalanya itu. Ternyata bukan cuma saya aja. Masyarakat juga banyak yang geram dengan aksi-aksi para orang-orang ini. Yang menarik lagi kali ini tuh pengacara dari barisan yang teriak-teriak ini katanya menyebut Pak Jokowi itu, yang pertama itu katanya Pak Jokowi pengecut, dan yang kedua Pak Jokowi tidak punya harga diri. Pak Jokowi pengecut. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan kok jadi kelabakan semuanya ya? Pengecut dari mananya? Terus kemudian Pak Jokowi yang tidak punya harga diri, Pak Jokowi punya. Kalian aja yang terus-terusan dengan seenaknya menginjak-injak harga dirinya Pak Jokowi, yang padahal sudah dikasih diem sama Pak Jokowi, bukannya introspeksi diri ya, bukannya berkaca dengan dirinya sendiri, dilanjutin. Terus Pak Jokowi ambil sikap, kenapa semuanya kabur sekarang? Memfitnah ijazah Bapak Jokowi, katanya palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Nah, kan? Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Tunggu aja. Puas banget. Oke. Random sih, tapi buat para haters Pak Jokowi ya, jujurnya aku bilang kalian itu sebenarnya haters atau sebenarnya kalian sangat cinta gitu dengan Pak Jokowi. Soalnya kan kalau misalkan kalian lagi ngatain Pak Jokowi saat ini kan sering bilangnya kan Mulyono, dasar Mulyono gitu. Kalian sendiri tahu nggak sih arti kata Mulyono tuh apa? Arti kata Mulyono itu artinya mulia gitu. Dan nama itu kan sebenarnya kan kayak doa ya. Jadi secara langsung kalian tuh terus mendoakan Pak Jokowi itu terus mulia gitu, tambah mulia. Makanya nih buat para haters Pak Jokowi, kalian jangan heran kenapa semakin kalian katain Pak Jokowi itu Mulyono, kok Pak Jokowi kesannya kayak makin mulia gitu, makin harum namanya. Soalnya kalian sendiri yang dengan terus-terusan bilang Mulyono tuh kalian terus memuliakan Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat siang. Saya Rizweke dari Grobogan,
Jawa Tengah atau Purwodadi, saya di sini. Surat terbuka buat Saudara Amin Ketek atau Amin Rais, Saudara Roy Panci, Roy Kontol, Rismon Sianipar, Egi Sujana, Dokter Tipa, ahli itil matematika iku. Saya menantang Anda untuk debat adu argumen di suatu tempat. Saya pengen membuktikan kualitas Anda sebagai lulusan UGM. Saya tantang, saya seorang Heri Suweke, rakyat jelata yang sudah bosan jenuh dengan kata-kata Anda yang kamu sebarkan di media sosial dengan berita-berita hoax itu. Saya Heri Suweke menantang Anda debat lagi tuh. Adu argumen dalam memilah wacana. Jangan mentang-mentang kamu pintar lulusan UGM terus membuat berita-berita yang nggak benar, membuat kegaduhan, membuat huru-hara. Kalau emang kamu benar-benar lulusan UGM atau lulusan apapun, buktikan kualitas dan kemampuan kamu, bukan cuma cocotmu dan congormu yang asal jeplak. Ya, saya tidak akan gentar melawan lulusan-lulusan tertinggi kalau emang etika attitude kamu nggak ada semua. Kamu berilmu, pinter, tapi tak berotak. Heri Suweke siap untuk melayani tantangan kalian-kalian semua. Kalau perlu semua kumpulin lawan satu Heri Suweke. Ya, lawan Heri Suweke, perwakilan dari rakyat Indonesia semua. Kalau kamu keluar-keluar mengatasnamakan nama rakyat yang mana kamu mengatasnamakan? Yang mana? Yang Konoha. Ya, Konoha, yang perindavan itu. Ya, kamu itu asal jeplak kalau nyangkem nyongor. Ya, tak tunggu untuk menjelaskan klarifikasinya. Salam sehat, salam seduluran semuanya untuk warga masyarakat Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingat, persatuan adalah kunci utama menuju kesuksesan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sudah ditantang beberapa orang gitu ya dari masyarakat Indonesia. Ketika Pak Jokowi sudah mengatakan kegeramannya, masyarakat pun juga ikut geram dengan aksi-aksi mereka ini. Justru lebih dulu kegeraman masyarakat sih daripada Pak Joko Widodo. Karena seperti yang tadi di awal saya sudah katakan gitu ya, Pak Jokowi ini orangnya sabar banget. Tapi bukan berarti kalian terus mancing-mancing kesabarannya Pak Jokowi. Akhirnya apa? Batas kesabaran Pak Jokowi itu sudah habis. Dan ketika batas kesabaran Pak Jokowi sudah habis, sudah sampai di titik ini, bahkan suaranya pun sudah bergetar, ini akan jadi masalah serius buat kalian. Kenapa? Karena kali ini merupakan titik di mana Pak Jokowi menyerang balik dari serangan-serangan kalian. Dan Pak Jokowi tidak sendiri. Masyarakat Indonesia pun juga ikut geram dan juga ikut melawan barisan-barisan kalian. Terbukti dari beberapa video yang sudah kita tonton tadi. Masyarakat Indonesia menyampaikan kegeramannya kepada kalian-kalian itu. Barisan-barisan yang tidak tahu diri menurutku ya. Sudah dikasih enak sama Pak Jokowi, tidak pernah dibalas dari dulu. Biarin kalian berjalan terus, terus-terusan kalian menghina Pak Jokowi. Waduh, emang bener sih kata Pak Jokowi. Pak Jokowi dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Makanya ini bukan saatnya lagi Pak Jokowi terus-terusan untuk diam. Dan saya setuju kalau Pak Jokowi harus melawan. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.